Kasus Timothy Ronald dengan korban akademi kripto sebenarnya sudah pernah diramalkan di sebuah buku. Bahkan buku ini juga meramalkan kasus-kasus kejahatan finansial lainnya seperti forex robot trading, binary option intracans, dan masih banyak lagi. Buku tersebut adalah The Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel. Mari kita bahas di Babu Bahas Buku episode kali ini. Lu merasa nggak sih? Minimal setahun sekali selalu ada kasus yang serupa. Nama orangnya boleh ganti, platformnya beda, istilah-istilahnya makin canggih, dari robot trading, binary option, kripto, NFT, dan setiap kali juga masyarakat nih, publik, bereaksi dengan kalimat yang hampir sama. Kok bisa ya mereka itu ketipu? Yang menurut gua, harusnya pertanyaannya itu diganti sedikit menjadi seperti ini. Kenapa manusia bisa terjebak ke hal yang polanya sebenarnya gitu lagi? Nah, ini semua bukan karena kriptonya, bukan karena robot tradingnya, bukan karena binary optionnya, bukan karena NFT-nya, bahkan bukan juga karena pelakunya. Tapi ini penyebab utamanya adalah karena cara kerja otak manusia. Nah, di buku Psychology of Money ini, semua itu dibedah. Buku ini menurut gua memang enggak membahas tentang scam secara eksplisit. Tapi justru buku ini membedah kenapa scam itu selalu berhasil. Makanya di pembukaan gue bilang, kejadian Timothy Ronald dengan member Akademi Kripto, binary optionnya intracans, lalu juga forex robot trading, dan scam-scam finansial yang lain, itu semua sebenarnya sudah dibahas dan diramalkan oleh buku ini. Buku ini total ada 20 bab, tapi gue mau mengambil beberapa bab yang khusus gue ambil untuk membahas tentang fenomena scam finansial yang nggak pernah ada habisnya ini. Kita mulai dulu dari bab pertama. Bab pertama itu judulnya adalah No One's Crazy. Di Indonesia diterjemahkan menjadi Tak Seorang Pun Gila. By the way, ini buku yang lagi gue pegang, buku versi Indonesianya ya. Di bab pertama, Morgan Housel membuka bukunya dengan satu ide yang mungkin terdengar menyebalkan, tapi gue setuju dengan pernyataan dia ini. Bahwa setiap orang merasa keputusan finansial yang mereka buat, gua atau elu, itu adalah keputusan yang masuk akal. Masalahnya, masuk akal di sini itu sangat subjektif. Dibentuk oleh pengalaman hidup kita masing-masing, lingkungan kita, dan apa yang kita lihat setiap hari. Jadi nih, kalau elu sejak dini atau sejak awal karir elu, hidupnya di era sosial media, seperti Gen Z yang terpapar dengan sosial media dari usia dini, yang sosial medianya penuh flexing, testimoni, cuan, dan narasi, asal lu berani ambil resiko. Maka lu akan melihat seakan-akan investasi yang dalam tanda kutip agresif akan terasa normal, bahkan terasa wajar. Karena lu melihat konten-konten tersebut setiap hari. Dan itu diumpan ke otak lu terus-menerus. Sehingga ketika ada orang yang masuk ke skema investasi yang bermasalah, atau mungkin di kacamata orang luar, itu sepertinya akan berujung penipuan atau scam. Mereka ini akan merasa, itu nggak akan scam. Gue nggak lagi sedang berjudi. Karena mereka merasa sedang mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh orang lain. Ada contoh suksesnya. Ada rajanya, ada nabinya. Konon sampai disebut nabi. Jadi seakan-akan ada success story. Dan karena semua orang di lingkaran dia, di circle dia, berpikir dan melakukan tindakan yang sama, akhirnya logika akan sulit sekali dipakai. Boro-boro logika mau diuji. Mau dipakai pun susah. Karena dia melihat sekelilingnya dan melihat apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri. Semuanya adalah hal yang normal. Nah, lalu gue mau ke bab 4. Bab 4 di sini judulnya adalah Confounding Compounding. Atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, penumpukan
membingungkan. Kenapa? Otak manusia itu cenderung gagal memahami proses yang bertahap. Di pembukaan bab 4 nih, di sini Housel menulis 81,5 miliar dolar dari 84,5 miliar harta Warren Buffett datang sesudah ulang tahunnya yang ke-65. Akal kita tak dibangun untuk menangani absurditas seperti itu. Jadi menurut Housel, manusia itu berpikirnya kebanyakan linear, lurus, jalan ke depan. Nah, sedangkan dunia investasi itu eksponensial. Disitulah konfliknya dimulai. Morgan Housel menjelaskan bahwa otak manusia kebanyakan itu buruk dalam memahami proses jangka panjang atau pertumbuhan jangka panjang. Mungkin kita paham konsepnya di atas kertas atau di buku seperti ini. Tapi kita tuh susah membayangkan proses membosankan tersebut selama bertahun-tahun. Akibatnya, kalau ada orang yang datang atau muncul menjanjikan percepatan dalam investasi, banyak orang merasa ini jauh lebih masuk akal daripada yang sifatnya pelan tapi konsisten. Nah, skema-skema investasi yang bermasalah memanfaatkan celah otak manusia ini. Mereka tuh tidak menjual bisnis, tapi mereka menjual akselerasi ilusi kehidupan. Mungkin lu pernah dengar kalimat seperti ini, biarkan uang yang bekerja untuk lu. Atau lu tinggal ikutin sistemnya, nanti lu menikmati hasil dari investasi tersebut. Yang kedengarannya rasional. Padahal, kalimat-kalimat seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu, sering dipakai untuk menutup-nutupi ketiadaan model bisnis yang sehat. Lalu gue lanjut ke bab 6. Bab 6 ini berjudul Tails You Win. Atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Anda menang undian. Nah, bab ini tentang survivorship bias. Racun yang mungkin tak terasa, tapi paling mematikan dalam investasi. Di pembukaan babnya pun, Housel menulis begini, Anda bisa salah di separuh dari semua keputusan dan masih untung. Dan kita cenderung hanya mau melihat hal yang berhasil. Yang dipajang, yang di-flexing, yang di-post ke sosial media. Tapi yang gagal, pada kemana? Pada menghilang? Malu mungkin? Atau malah kadang disalah balikan dengan dicap lu kurang konsisten, lu kurang sabar. Bayangin, udah rugi gede, lu gagal, lu masih dicap, lu masih dibego-begoin dengan embel-embel tadi. Lu kurang sabar, lu kurang percaya. Nah, satu orang yang berhasil bisa mengalahkan ribuan atau jutaan data kegagalan. Dan ketika melihat ini, otak manusia cenderung tidak bertanya, berapa banyak yang sebenarnya gagal, tapi lebih memilih, kok dia bisa ya? Kalau dia bisa, kenapa gua enggak? Dan selama masih ada satu sosok yang kelihatannya berhasil, sistem yang sebenarnya rusak, scam, jadi terlihat, wah sah-sah aja, fine-fine aja. Nah, gue lanjut ke bab 7. Bab 7 ini judulnya adalah Freedom, atau kemerdekaan. Bab 7 ini bisa dibilang adalah bab yang kelihatannya positif, tapi implikasinya gelap. Uang memang sering dikaitkan dengan kebebasan, which is true. Tapi ketika kebebasan tersebut dijual dengan jalan pintas, shortcut, logika atau nalar kita nih akhirnya mulai nggak kepake, mulai ditinggalkan. Menurut Morgan Housel, banyak orang masuk ke skema investasi itu sebenarnya bukan karena mereka tuh benar-benar ingin kaya, tapi karena ingin cepat-cepat keluar dari hidup mereka sekarang yang mereka benci. Hidup yang kerjanya stagnan, gaji gitu-gitu aja. Masa depan terasa sempit, gelap malah. Lalu mengkonsumsi media sosial yang penuh dengan flexing-flexing tersebut, dengan kisah sukses dari orang-orang. Yang sebenarnya, gue udah sering bilang ini juga beberapa kali. Jangan mudah percaya dengan apapun yang lu lihat di sosial media. Itu semua sudah di set up. Itu semua sudah dibikin sedemikian rupa. Lu ngelihat ada orang
tiap hari traveling terus, emang dia nggak kerja? Enak banget dia hidup dia jalan-jalan terus. Tapi kan lu mungkin nggak tahu kalau itu sebenarnya stok foto atau video dia yang dia simpen dan baru dipost sekarang-sekarang ini, dan di postnya pun juga dicicil. Bisa jadi sekarang dia lagi di Jakarta, lagi di Indonesia, lagi nguli juga sama kayak lu. Nah, di titik ini, akhirnya investasi menjadi berubah fungsi. Bukan lagi menjadi alat pengelolaan resiko, tapi jadi alat pelarian buat lu. Dan biasanya ketika ada orang yang pengen lari atau kabur, jarang mau berhenti untuk ngecek rem atau mencek realita yang sebenarnya sedang terjadi itu apa. Gue lanjut ke bab 10. Bab 10, judulnya adalah Save Money, menabung uang. Morgan Housel menekankan satu hal penting di buku ini. Keputusan finansial yang ekstrim seringkali muncul dari rasa tidak aman, bukan keserakahan malah. Orang yang merasa hidupnya rapuh, tidak punya bantalan, takut ketinggalan, atau mungkin sekarang istilahnya FOMO. Nah, orang-orang ini justru lebih rentan mengambil resiko yang besar. Karena di kepala mereka, daripada gua nih gagal pelan-pelan, mending gagal total sekalian. Nah, disinilah ada kalimat kesempatan langka. Ini bekerja dengan efektif. Dan ini bukan karena orang tersebut bodoh, tapi karena mereka merasa tidak punya waktu untuk bersabar. Padahal, Morgan Housel juga menulis, rasa aman sebenarnya lebih penting daripada elu sekedar kaya. Nah, gua langsung mau loncat ke bab 18. Bab 18 judulnya adalah When You Will Believe Anything. Ketika Anda akan percaya apa saja. Ini klimaksnya. Saat tekanan hidup lu tinggi, standar hidup itu makin absurd, makin banyak tekanan sana-sini untuk mengikuti standar hidup tersebut. Dan ekspektasi sosial itu makin lama makin brutal. Manusia pelan-pelan akan menurunkan standar skeptisisme mereka. Masalahnya, kalau lu menurunkan atau menghilangkan rasa skeptis lu sebagai manusia, lu sebenarnya dalam bahaya. Karena gampang banget untuk dibohongi, untuk dipengaruhi. Karena lu sudah tidak lagi memasang alarm tanda bahaya di otak lu. Nah, di fase ini, kalau lu banyak nanya, lu dianggap atau dicap sebagai orang yang negatif. Kalau lu ragu, lu dianggap sebagai orang yang tidak punya growth mindset. Kalau lu terlalu bermain dengan logika, lu akan dicap rezeki lu bakal seret. Nah, ketika lu terus-menerus dicecar dengan stigma-stigma seperti itu sebenarnya lu sebagai manusia bukan lagi kehilangan otak untuk berpikir. Enggak. Tapi karena emosi yang akhirnya mengambil alih diri lu. Jadi ketika lu melihat harapan, walaupun palsu sebenarnya, tapi lu merasa itu lebih menyenangkan daripada menerima kenyataan pahit yang ada di depan mata lu. Dan di momen inilah lu akan mudah terjebak dengan iming-iming investasi yang sebenarnya adalah bodong. Makanya, yang seperti yang tadi gue bilang di awal, sebenarnya masalahnya bukan di skemanya. Skemanya, come on. Dari zaman kapan? Dari zaman Benny Madoff, dari zaman Ponzi, Charles Ponzi, sampai sekarang, polanya kurang lebih, skemanya kurang lebih mirip kok. Sama. Yang beda cuma platformnya doang. Tapi sekali lagi, kenapa manusia terus-menerus terjebak dengan pola yang sama? Karena psikologi manusianya terhadap uang itu nggak berubah. Akhirnya scammers itu, mereka nggak belajar marketing nih, mereka belajar bagaimana melihat pola dan tingkah laku dari calon audiens mereka. Dan karena polanya tidak berubah, tinggal ganti platform doang, penipuan-penipuan finansial seperti ini akan terus berlanjut. Gue bikin video ini mungkin bulan depan, atau 3 bulan lagi, atau mungkin tahun depan, pasti akan ada korban baru dengan platform yang baru, tapi dengan skema yang kurang lebih sama. Lu yang ngikutin channel YouTube gua, atau mungkin yang dulu ngikutin gua di e-commerce, pasti juga sudah nonton lah berapa kali gua membahas, gua mengundang korban-korban scam investasi. Lu lihat deh polanya. Sama sebenarnya. Dan akhirnya penyebabnya juga
Sama, karena manusianya. Psikologi manusia memandang uang itu yang tidak berubah sampai sekarang. Jadi, di buku ini pun juga dituliskan, mau lu anak orang kaya, mau lu PhD, lu pintar, lu jenius, seperti apapun, ketika menghadapi uang, hal-hal yang tadi lu miliki itu, nggak akan menjamin lu bisa mengelola uang dengan cerdas. Oke, itu aja dari gua. Kalau lu punya pertanyaan atau lu mungkin punya cerita, bisa langsung tulis di kolom komen. Dan kalau lu penasaran dengan isi full dari buku ini, lu bisa dapatkan bukunya di link produk yang gua taruh di video ini. Lu bisa cek, itu ada di sebelah bawah kiri lu. Lu bisa cek di situ, dan juga ada link buku gua Generasi Zombie yang lu silakan bisa check out juga sekalian. Oke, kita jumpa lagi di Babu Bahas Buku episode berikutnya. Bye.